Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas saham properti lagi ya. Padahal kalau kita lihat saham properti ini merupakan salah satu saham dan sektor bisnis yang paling terkena dampak negatif ya dari adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi kenapa kita bahas? Karena memang saham ini ya, saya sebutkan adalah saham Pakuwon Jati atau saham PWON. Nah, ini saham ini masuk dalam 5 saham terbaik tanpa analisa yang pernah saya upload beberapa waktu yang lalu ya. Teman-teman silahkan tonton video saya tersebut ya, 5 saham terbaik tanpa analisa, linknya ada di dalam deskripsi di video ini. Karena tanpa analisa kan berarti seharusnya kinerjanya itu konsisten tumbuh. Nah, apakah saat terjadi krisis akibat pandemi COVID-19 ini kinerjanya masih bagus atau tidak? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Dan video kali ini sebenarnya juga mereview kembali video saya yang lalu ya, yang berjudul Saatnya Jual PWON ya. Video tersebut juga sudah saya upload 1 tahun yang lalu. Nah, teman-teman juga silahkan tonton video tersebut ya. Apakah sampai sekarang valuasi dari video tersebut masih relevan atau tidak? PWON sendiri per kuartal 1 2020 itu membukukan laba sebesar 66 miliar. Ya, ini adalah laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk ya. Dan angka ini anjlok 90% dibandingkan posisi kuartal 1 2019 kemarin yang sebesar 720 miliar. Terus apa penyebab dari anjloknya laba bersih perusahaan ini? Nah, ini saya tunjukkan potongan dari laporan keuangan PWON kuartal 1 2020 ya. Teman-teman silahkan lihat di gambar berikut. Oke, dalam laporan keuangan kuartal 1 2020 tersebut ya disebutkan bahwa penjualan atau pendapatan dan juga laba bruto dari PWON ini turun. Cuman turunnya tidak terlalu signifikan ya, hanya turun kurang lebih 4% untuk pendapatan dan juga 1% untuk laba bruto. Dan di gambar nomor 2 di situ disebutkan bahwa keuntungan atau kerugian kurs itu sebesar minus 553 miliar. Dibandingkan posisi kuartal 1 2019 tahun lalu yang sebesar plus 63 miliar. Nah, dari situ ketahuan ya bahwa anjloknya laba bersih dari Pakuwon Jati ini bukan karena kinerja operasional perusahaan, tetapi lebih karena kerugian kurs. Ya, memang kita tahu ya, sekitar bulan Maret tuh dolarnya naik luar biasa dan juga mata uang yang lain ya, kurs mata uang yang lain juga naik luar biasa. Nah, itu digambarkan kerugiannya digambarkan di gambar nomor ketiga ya, gambar ketiga ya, posisi aset dan liabilitas dari Pakuwon Jati dengan mata uang asing. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kinerjanya sebenarnya baik-baik saja ya atau tidak terlalu signifikan, kenapa ekuitasnya bisa turun cukup signifikan ya? Ekuitasnya itu turun kurang lebih sekitar 8% di posisi kuartal 1 2020 ini. Nah, teman-teman kalau membaca laporan perubahan modal ya di dalam laporan keuangan PBON ini, di situ dikatakan penurunan ekuitas disebabkan karena penyesuaian penerapan PSAK. Karena kita tahu ya di tahun 2020 ini sudah dimulai PSAK yang baru, yaitu PSAK 71, 72 dan 73. Itu semacam perubahan mengenai pedoman penulisan laporan keuangan. Makanya di situ ada pos-pos yang perlu disesuaikan. Jadi sebenarnya penurunan ekuitas dari PWON ini juga bukan disebabkan oleh kinerja PWON yang memburuk. Tetapi kalau kita baca mengenai public expose dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja PWON sendiri, manajemen di situ menjawab bahwa kondisi atau pandemi COVID-19 ini tetap berdampak pada kinerja dari PWON sendiri ya. Di situ manajemennya mengatakan kemungkinan perolehan laba bersihnya itu tergerus sampai di atas 75%.
Kemudian mengenai pemenuhan kewajiban ya, kewajiban keuangan berupa pembayaran pokok maupun utang bunganya, di manajemen Pakuan Jatim menjawab tidak terdampak ya, tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh maksudnya ya, karena rasio DER-nya pun juga kecil ya, kurang lebih sekitar 30-an persen ya, berbeda dengan MDLN yang kemarin kita bahas ya. Rasio MDLN kemarin cukup tinggi di atas 90%. Nah, makanya ketika terjadi krisis, perusahaan yang punya hutang besar biasanya akan terdampak. Jadi kalau bisa disimpulkan, sampai posisi kuartal 1 2020 ini kinerja PWON masih baik-baik saja ya. Masih video yang saya upload 1 tahun yang lalu mengenai saatnya jual PWN itu masih relevan. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa publikasi yang baru keluar ini adalah kuartal 1 2020. Jadi belum menunjukkan apakah perusahaan benar-benar bisa survive atau tidak. Karena kalau kita ketahui bersama ya, bahwa puncak dari pandemi COVID-19 ini di kisaran bulan April dan Mei ya, Maret, April, Mei, di mana kinerja Maret, April, Mei ya, terutama April dan Mei itu baru kelihatan di publikasi kuartal 2 2020 ini. Jadi saran saya untuk PWON ini kita tetap perlu hati-hati ya. Tapi untuk harga 450 ini ya menurut saya masih murah sih. Oke, itu sekilas review mengenai PWON di masa pandemi COVID-19 ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda yang lain supaya teman-teman Anda yang lain juga mengetahui informasi ini. Dan jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com. Silahkan teman-teman download file Excel template analisa saham yang sering saya gunakan secara gratis. Ya, di situ juga ada video tutorial mengenai cara penginputannya. Jika ada pertanyaan mengenai pengisian file Excel tersebut, teman-teman bisa diskusi di aplikasi Tribilio di channel di Investor juga ya. Linknya ada di deskripsi di video di bawah ini. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.